Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam materi yang ketiga, mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu kita akan membahas tentang asas-asas pengembangan kurikulum. Beberapa hal yang akan kita bahas dalam materi ini adalah pertama, hakikat dan definisi pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya adalah kerangka pengembangan kurikulum. Beberapa asas-asas pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama asas filosofis, yang kedua psikologis, asas sosiologis, dan asas organisatoris. Saya akan menjelaskan asas-asas tersebut, yaitu yang pertama, asas filosofis merupakan asas yang pada hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan. Yang selanjutnya asas psikologis, asas yang memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek, serta cara belajar agar bahan yang disediakan dapat dicerna dan dikuasai anak. Yang ketiga itu asas sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini merupakan asas yang memberikan dasar untuk menentukan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebudayaan dan kemajuan teknologi. Yang keempat adalah asas organisatoris. Asas organisatoris merupakan asas yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun, bagaimana luas dan urutannya. Jadi empat asas ini merupakan asas sebagai dasar pertimbangan dalam kita mengembangkan kurikulum, ya. Asas filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah asas organisatoris. Selanjutnya kita akan melihat apa itu pengembangan kurikulum. Definisi kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah atau lembaga atau konteks pendidikan lainnya. Jadi pengembangan kurikulum itu suatu proses kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum. Yang kita tahu bahwa kalau di sekolah sudah ada kurikulum yang sudah dibakukan, itu kurikulum yang berlaku sekarang adalah kurikulum K13. Ya, dalam hal ini berarti kita sebagai seorang guru hanya ada dalam proses pengimplementasian kurikulum, bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum K13 yang sudah dibakukan. Tetapi kalau di konteks dalam gereja, biasanya kita masih harus menyusun dari awal. Kita harus kembangkan dari awal, baik dari proses perencanaan, kita pikirkan apa-apa yang harus kita kerjakan untuk menghasilkan sebuah kurikulum, begitu ya. Dan menurut Umar Hamalik, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Menurut Seller, pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, serta pengembangan komponen pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu menurut Seller bagaimana kita mengembangkan komponen-komponen kurikulum yang ada. Komponen kurikulum sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu ada 4, ya. Komponen tujuan, komponen isi atau materi, kemudian komponen strategi, kemudian komponen evaluasi. Nah, komponen-komponen ini harus dikembangkan. Itulah proses pengembangan kurikulum. Nah, beberapa hal atau 2 hal penting atau 2 sisi yang sama penting dalam pengembangan kurikulum yang harus kita tahu, yaitu yang pertama, sisi kurikulum sebagai pedoman yang kemudian membentuk kurikulum tertulis atau disebut dengan written kurikulum atau dokumen kurikulum. Yang kedua, sisi kurikulum sebagai implementasi yang tidak lain adalah sistem pembelajaran. Jadi dalam kita mengembangkan kurikulum ada 2 hal
yang dua sisi yang sama penting yang kita tidak boleh lupa, yaitu yang pertama kurikulum itu didokumentasikan atau dibuat dalam sebuah dokumen kurikulum namanya. Yang selanjutnya bagaimana kurikulum itu diimplementasikan atau dilaksanakan dalam konteks-konteks pendidikan. Nah, beberapa langkah-langkah yang akan saya sampaikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu ada beberapa usul atau masukan dari para ahli, yaitu yang pertama, model Tyler. Kalau model Tyler dalam pengembangan kurikulum, beberapa langkah yang akan ditempuh adalah pertama, menentukan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang dapat diberikan agar tujuan tersebut tercapai. Pasti tetap tujuan pendidikan itu yang harus ditentukan dari awal ya. Kemudian pengalaman belajar, strategi apa, metode-metode apa yang akan dapat kita pakai sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Misalnya saya kasih contoh, kalau misalnya soal pengalaman belajar, misalnya kita sudah menentukan tujuan kita, misalnya kita mau ke Manado ya, saya dari Bintan mau ke Manado. Ya, karena saya sudah tahu tujuan saya ke Manado, saya kemudian menentukan metode atau strategi apa yang akan saya tempuh, yang akan saya lakukan agar supaya saya bisa sampai ke Manado. Saya akan tentukan alat transportasi apa yang akan cocok untuk sampai ke Manado. Ada dua transportasi ya, laut dengan udara, tidak ada jalan kaki gitu ya. Jadi dari tujuan itu kita bisa melihat, akhirnya kita bisa menentukan strategi, materi, metode apa yang akan kita pakai untuk mencapai tujuan itu ya. Dan kita mempertimbangkan segala keakuratan, kecepatan supaya sehingga kita bisa mencapai tujuan dengan maksimal. Ya, kalau saya ke Manado ya pasti saya akan memilih yang jalur udara ya, supaya saya bisa sampai dengan cepat ya, tidak lama-lama di jalan. Jadi ketika kita sudah tahu tujuan kita mau kemana, kita bisa dengan mudah menentukan strateginya atau metode yang akan kita pakai untuk mencapai tujuan tersebut. Itu yang dilakukan oleh model Tyler. Yang kedua, model Warwich. Yang dimaksud dengan model Warwich itu langkah-langkahnya itu pertama, susun kurikulum yang paling ideal. Yang paling ideal kita susun, kemudian pertimbangkan segala sumber yang ada, baik sumber daya, baik sumber sarana dan prasarana, sumber materi, buku-buku dan sebagainya ya. Yang ketiga, identifikasi hambatan atau kendala yang ada. Kita harus melihat adanya kendala-kendala hambatan dalam kurikulum tersebut. Yang selanjutnya, modifikasi kurikulum ideal dengan mempertimbangkan hambatan. Setelah kita sudah melihat adanya hambatan, kita sudah mengidentifikasi bahwa mungkin pasti akan ada hambatan, kendala dalam kurikulum ini, kita modifikasi kurikulum yang ideal tersebut ya, sehingga bisa akhirnya menyesuaikan dalam pengimplementasian kurikulum ke depan. Yang selanjutnya, desain cetak biru kurikulum dan perhatikan struktur, ruang lingkup, urutan dan keseimbangan. Jadi kurikulum yang telah kita susun tersebut harus didesain cetak biru. Dengan kata lain yang tadi sisi yang pertama tadi harus dokumen itu harus ada, kurikulum itu harus didokumentasikan seperti itu ya. Yang selanjutnya ada juga model Hilda Taba. Ini banyak dipergunakan menjadi acuan langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama menurut Hilda Taba adalah menentukan tujuan pendidikan. Menentukan tujuan pendidikan ada beberapa hal, yaitu merumuskan tujuan umum, kemudian mengklasifikasi tujuan, merinci tujuan, misalnya pengetahuan, ini tujuan afektif, ini tujuan psikomotorik atau tujuan keterampilan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya merumuskan tujuan dalam bentuk spesifik. Ya, kita sudah pelajari dalam komponen kurikulum sebelumnya ada tujuan itu ada beberapa ya, tujuan nasional, kemudian ada tujuan institusional, tujuan lembaga kelembagaan itu, pendidikan itu, kemudian ada tujuan instruksional, ada tujuan setiap mata pelajaran ya, dan menurut belum dibagi dalam 3 dalam tujuan mata pelajaran tersebut atau instruksional itu tujuan afektif,
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi menurut Hilda Taba, ketika kita mengembangkan kurikulum, kita harus tentukan dulu tujuan dari umum sampai ke khusus yang paling spesifik. Yang kedua, menseleksi pengalaman belajar. Seleksi, ketika yang tadi saya katakan bahwa ketika kita sudah tahu tujuan, selanjutnya kita menseleksi, kita menentukan pengalaman belajar atau metode strategi apa yang akan kita pakai dalam mencapai tujuan tersebut. Yang harus diperhatikan dalam menseleksi pengalaman belajar adalah menurut Hilda Taba, relevansi dengan kenyataan sosial. Kedua, keseimbangan ruang lingkup dan kedalaman. Ketiga, variasi pengalaman belajar. Yang keempat, penyesuaian dengan minat dan kebutuhan mahasiswa. Memang dalam hal ini, dalam penentuan pengalaman belajar atau metode strategi pembelajaran, dalam penyusunan kurikulum kita harus menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan dari peserta didik kita, ya, baik dalam konteks sekolah, konteks bergereja. Kita harus mempertimbangkan, mengetahui minat dan kebutuhan peserta didik kita, sehingga kita tahu strategi apa yang cocok untuk mereka. Misalnya yang akan kita mau buat kurikulum ini, misalnya kurikulum tentang anak, berarti kita harus melihat minat, kebutuhan atau cara belajar dari anak, bagaimana sehingga kita bisa menentukan strategi atau metode apa yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pengorganisasian materi dan kegiatan belajar mengajar. Menurut Hilda Taba, dalam pengorganisasian materi dan kegiatan belajar mengajar, ada beberapa hal yang harus kita lakukan adalah menentukan pengorganisasian kurikulum. Yang kedua, menentukan urutannya atau sequence. Yang ketiga adalah menentukan integrasi. Yang keempat, menentukan fokus pembelajaran. Ya. Ini tentang bagaimana kita menyusun materi atau kegiatan belajar mengajar. Beberapa hal juga menyangkut pengembangan kurikulum yang disampaikan oleh Seller. Seller memandang bahwa pengembangan kurikulum itu harus, yang pertama, harus dimulai dengan menentukan orientasi kurikulum. Yakni, maksudnya orientasi kurikulum itu adalah kebijakan-kebijakan umum, misalnya arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik kita, pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum dan sebagainya. Nah, jadi berdasarkan orientasi tersebut, selanjutnya dikembangkanlah kurikulum menjadi pedoman pembelajaran, kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan kemudian dievaluasi. Ya, jadi memang sudah kita lihat dari awal bahwa beberapa para ahli memberikan langkah-langkah bagaimana mengembangkan kurikulum yang pasti dimulai dengan menentukan tujuan, pandangan hakikat anak, pandangan tentang hakikat anak didik, bagaimana keberhasilan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut, ya. Kemudian bagaimana kurikulum itu akhirnya menjadi pedoman pembelajaran yang akan nanti diterapkan, diimplementasikan dalam proses pembelajaran, kemudian dievaluasi. Jadi kesimpulannya ada 6 aspek. Ada 6 aspek orientasi pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu menyangkut arah kegiatan pendidikan. Artinya hendak dibawa kemana siswa yang akan kita didik itu. Akan dibawa kemana jemaat yang kita ajar itu, yang kita muridkan itu. Yang kedua, pandangan tentang anak. Apakah anak dianggap sebagai organisme yang aktif dan pasif? Aktif atau pasif, ya, begitu maksudnya, ya. Apakah anak ini akan berespon, akan aktif, ataukah hanya sebagai pendengar saja, menerima materi dan sebagainya gitu, ya. Ataukah dia harus aktif, dia harus menemukan penelitian-penelitian, kemudian dia akan melakukan praktek dan sebagainya. Yang ketiga, pandangan tentang proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan atau mengubah perilaku anak? Jadi kita harus tahu
Apakah proses pembelajaran itu hanya transformasi ilmu, ataukah kita akan mencapai untuk mengubah perilaku dari peserta didik kita? Misalnya kalau cuman untuk transformasi atau mentransfer ilmu pengetahuan, misalnya teori-teori untuk teori-teori tentang alam semesta, ciptaan Tuhan gitu ya. Kita hanya mengetahui hari pertama alam menciptakan ini kan pentransformasi tentang pengetahuan saja. Tetapi ada juga dalam firman Allah yang bagaimana kita harus terapkan untuk mengubah perilaku kita. Misalnya mengajar jemaat bagaimana untuk hidup mengasihi ya. Jadi bukan cuma mentransformasi tentang pengetahuan apa itu kasih, apa itu mengasihi, tetapi kita membawa peserta didik kita, jemaat kita untuk bisa juga mengasihi orang lain dengan contoh misalnya kita pergi ke panti asuhan, membawa makan di sana dan sebagainya ya. Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut juga ya. Yang dengan maksudnya proses pembelajaran itu mau seperti apa ya? Mau ada praktek atau hanya memberi informasi, atau kok ada kolaborasi dua-duanya, memberi informasi dan praktek, ataukah hanya ada praktek saja begitu. Yang keempat, pandangan tentang lingkungan. Apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal atau secara bebas yang dapat memungkinkan anak bebas belajar? Ya, kita juga harus mempertimbangkan apakah metode ini atau strategi ini ada di dalam kelas atau outdoor, kita ini formal atau informal begitu ya. Yang kelima, konsepsi tentang peranan guru. Apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter, atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap memberi bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar? Jadi kita juga harus punya konsep tentang peranan guru. Sebelum kita atau kita dalam pengembangan kurikulum, kita harus tahu guru ini instruktur atau fasilitator. Guru ini hanya memberi informasi atau dia juga berlatih bersama-sama dengan murid gitu ya. Yang keenam, soal evaluasi belajar. Apakah mengukur keberhasilan ditentukan dengan tes atau non-tes? Yang selanjutnya kita akan melihat tentang kerangka pengembangan kurikulum. Ada beberapa hal yang kita mau lihat di sini adalah tentang asumsi. Asumsi yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini itu menekankan pada keharusan pengembangan kurikulum yang telah terkonsep dan diinterpretasikan dengan cermat, saudara ya, sehingga upaya-upaya yang terbatas dalam reformasi pendidikan, kurikulum yang tidak berimbang, dan inovasi jangka pendek itu dapat dihindarkan. Jadi kita punya asumsi-asumsi, ada hal-hal yang telah kita pikirkan jauh ke depan yang harus kita pertimbangkan banyak hal dalam pengembangan kurikulum tersebut. Sehingga kendala-kendala, masalah-masalah yang akan nanti dihadapi ke depan sudah bisa dihindarkan begitu ya, saudara ya. Yang selanjutnya, tujuan pengembangan kurikulum. Istilah yang digunakan untuk menyatakan tujuan pengembangan kurikulum itu ada goals maupun objectives. Kalau tujuan sebagai goals itu dinyatakan dalam rumusan yang lebih abstrak, kemudian bersifat umum, kemudian pencapaiannya relatif dalam jangka panjang. Itu kalau tujuan sebagai goals. Kalau tujuan sebagai objectives lebih bersifat khusus, operasional, dan pencapaiannya dalam jangka pendek ya. Perumusan tujuan merupakan langkah pertama dalam pengembangan kurikulum. Ini yang saya bilang tadi. Kita tidak boleh lupakan bahwa dalam pengembangan kurikulum kita harus menentukan dulu tujuan yang akan kita capai. Setelah itu baru kita tentukan apa materinya, apa strateginya, bagaimana strateginya, metodenya mau pakai yang seperti apa. Kalau kita sudah tahu tujuannya. Dan biasanya dalam penentuan perumusan tujuan itu yang harus dipertimbangkan, yang harus diperhatikan itu adalah, yang menjadi dasarnya itu adalah filosofi yang dianut pendidikan atau sekolah itu atau suatu negara, itu biasanya menjadi dasar pengembangan sebuah tujuan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kerangka penilaian kebutuhan. Kebutuhan dalam hal ini didefinisikan sebagai perbedaan antara keadaan aktual dan keadaan ideal yang dicita-citakan.
Jadi kita harus memberi penilaian tentang kebutuhan ini. Apakah ada kesenjangan antara aktual dengan keadaan ideal? Jadi penilaian kebutuhan itu adalah prosedur baik secara terstruktur maupun informal untuk mengidentifikasi kesenjangan antara situasi yang di sini dan sekarang dan tujuan yang akan diharapkan. Jadi kita sudah bisa menilai kebutuhan. Apakah ada kesenjangan antara aktual dan keadaan ideal? Nanti apa yang menjadi aktual, ideal itu akan saya bahas sebentar ya. Yang keempat, konten kurikulum. Pada umumnya, konten kurikulum dipandang sebagai informasi yang terkandung dalam bahan-bahan yang dicetak, rekaman audio, visual, komputer, alat-alat elektronik lainnya, atau yang ditransmisikan secara lisan. Penentuan konten kurikulum harus disertai dengan perencanaan aktivitas yang bermakna. Ya, jadi konten-konten kurikulum yang dapat kita muat, yang dapat kita masukkan ke dalam kurikulum kita itu informasinya banyak ya, ada dari bahan-bahan yang dicetak, bahan-bahan rekaman audio, visual, komputer, alat-alat elektronik lainnya. Tapi kita harus ingat bahwa ketika kita sudah menentukan konten kurikulum itu harus ada perencanaan aktivitas yang bermakna. Jangan sekedar menentukan konten saja, tapi kita tidak punya aktivitas dalam melaksanakan konten itu secara baik gitu ya, yang bermakna. Yang selanjutnya, sumber materi kurikulum. Materi kurikulum yang diperlukan oleh para pengembang kurikulum dapat diperoleh di buku-buku teks, petunjuk bagi guru. Nah, deskripsi dan analisis suatu pandangan komprehensif tentang lapangan kurikulum tidak mungkin tersaji hanya dalam satu literatur ya. Jadi dalam kita menyusun kurikulum tidak mungkin kita hanya pakai satu buku begitu misalnya ya. Tetapi kita harus ditunjang oleh literatur yang lain gitu ya. Oleh karena itu, diperlukan sumber-sumber yang mendukung dalam memperoleh informasi dan ide-ide. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah sumber-sumber informasi yang dimaksud itu harus meliputi karya-karya yang diterbitkan oleh asosiasi profesional. Bukan hanya sekedar penulis yang tidak kita tahu profesionalismenya sebagai seorang penulis begitu ya. Kita asal comot saja, kita asal ambil saja, tidak berbobot kita bisa ambil sebagai bahan dasar atau sebagai bahan kepustakaan dalam kurikulum kita. Kita harus melihat penulis yang berbobot, dia punya karya tulis yang diakui dan berbobot ya, itu yang menjadi sumber-sumber pendukung dalam kita membuat materi kurikulum kita ya. Kemudian ada penerbitan yang berkala, buku-buku teks yang relevan ya. Jangan membahas tentang apa misalnya saudara, tentang motivasi. Ya kita perlu mempunyai materi-materi atau teks yang relevan, yang mendukung tentang materi motivasi, bukan materi-materi yang di luar dari motivasi ya. Atau materi-materi yang sama sekali tidak mendukung tentang pembahasan motivasi. Kita harus memperhatikan buku-buku yang relevan, buku-buku yang menunjang. Yang selanjutnya adalah implementasi kurikulum. Jadi begini, sebuah kurikulum itu ada dua hal penting atau dua sisi yang tidak boleh kita lupakan. Ini yang sangat penting, yaitu kurikulum yang didokumentasikan atau namanya written curriculum atau dokumen kurikulum. Yang kedua adalah dokumen yang diimplementasikan, kurikulum yang dilaksanakan, kurikulum yang diterapkan dalam konteks pendidikan atau di lapangan. Nah, dalam masalah kerangka kurikulum tentang implementasi kurikulum ini adalah kita harus tahu bahwa sebuah kurikulum yang telah dikembangkan tidak akan berarti atau tidak akan menjadi kenyataan jika tidak diimplementasikan. Dalam arti tidak digunakan secara aktual di sekolah dan di kelas atau dalam konteks pendidikan lainnya. Ya, tidak ada gunanya kita hanya simpan saja dokumen kurikulum kita ya, tapi kita tidak menerapkannya.
kurikulum K13 begitu luar biasa saya lihat ya. Tapi sangat disayangkan jika kurikulum K13 itu akhirnya tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa diterapkan ya. Oleh karena itu dalam mata kuliah ini ke depan kita akan melihat bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum K13 yang sudah dibakukan oleh pemerintah tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan agama Kristen ya. Yang selanjutnya dalam implementasi, diupayakan penanganan terhadap pengaruh faktor-faktor tertentu. Misalnya kesiapan sumber daya, faktor budaya masyarakat, dan kita perlu garis bawahi dalam hal ini adalah keberhasilan implementasi terutama ditentukan oleh aspek perencanaan dan strategi implementasinya. Kita harus merencanakan bagaimana kurikulum ini bisa diterapkan ya. Contoh saya kasih contoh adalah misalnya RPP. Kita sudah mulai merencanakan rancangan pembelajaran kita misalnya dalam satu pertemuan berikut, dalam satu minggu atau dalam satu semester tersebut. Kita harus membuat sebuah perencanaan. Kemudian apa strategi yang harus kita lakukan dalam mencapai dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Kita harus tentukan sebelumnya ya, karena kedua hal inilah yang akan menentukan keberhasilan dari implementasi kurikulum yang telah kita buat. Saya tadi katakan bahwa dua hal yang tidak bisa kita dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum itu harus didokumentasikan atau menjadi dokumen kurikulum. Yang kedua, dokumen itu atau kurikulum dokumen itu harus diimplementasikan atau diterapkan. Yang selanjutnya adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu proses interaksi, deskripsi, dan pertimbangan untuk menemukan hakikat dan nilai dari suatu hal yang dievaluasi, dalam hal ini kurikulum ya. Jadi beberapa pertimbangan penting bagi seorang evaluator atau kita sebagai seorang pembuat kurikulum yang akan mengevaluasi kurikulum adalah dua hal, itu evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu adalah evaluasi untuk perbaikan program. Apakah kurikulum program ini, strategi ini akan diperbaiki dan sebagainya, ataukah adanya namanya evaluasi sumatif. Apakah kurikulum ini kita harus lanjutkan atau kita berhentikan. Nah, kemudian kita gantikan dengan program-program atau strategi, metode yang lain atau materi-materi yang lain, begitu ya. Nah, jadi kedua hal ini harus dipikirkan dalam mengevaluasi apakah ini kurikulum, setelah kita evaluasi apakah harus tetap lanjut ataukah kita berhentikan, ataukah ada perbaikan tetap seperti itu tetapi ada perbaikan-perbaikan di bagian-bagian tertentu misalnya. Kemudian model evaluasi itu ada macam-macam ya saudara ya. Model pencapaian tujuan, model pertimbangan, model pengambilan keputusan, model deskriptif. Yang selanjutnya yang menjadi kerangka pengembangan kurikulum yang harus kita pertimbangkan juga adalah keadaan di masa mendatang. Pesatnya perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, teknologi, serta berbagai peristiwa dunia memaksa setiap warga masyarakat itu saudara berpikir merespon setiap perubahan yang dihadapi ya. Kita tahu sendiri bahwa di tengah pandemi sekarang ini juga terjadi perubahan yang luar biasa ya di dunia pendidikan khususnya. Akhirnya dunia pendidikan harus menyesuaikan dengan pandemik ini, sehingga yang biasanya harus pergi ke sekolah untuk belajar seperti biasa gitu, tapi sekarang kita mau tidak mau kita tidak lagi seperti itu. Bahkan kita melaksanakan yang namanya blended learning, kita belajar jarak jauh bisa gitu ya. Jadi kondisi-kondisi di masa yang akan datang, di masa yang sekarang kita harus pertimbangkan agar supaya kita bisa secepatnya beradaptasi merespon setiap kondisi-kondisi yang akan terjadi. Nah, ketika kita sudah memikirkan kondisi di masa yang akan datang, kita bisa memikirkan solusi alternatif dalam menghadapi situasi masa yang akan datang tersebut. Ya, yang pasti dalam hal ini memang kita terbatas dalam mengetahui keadaan di masa yang akan datang itu akan jadi seperti apa, tapi setidaknya dengan hikmat Tuhan, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen, kita minta hikmat yang daripada Tuhan supaya kita bisa memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan pada hari-hari yang ke depan, baik dalam konteks gereja maupun konteks sekolah, sehingga kita bisa mengantisipasi
ada hal-hal yang harus kita kerjakan, bisa beradaptasi dengan situasi yang nantinya Tuhan izinkan kita alami ke depan ya. Jadi kita harus memberi space, ruang untuk adanya sebuah perubahan ya. Ada solusi-solusi alternatif yang harus kita pikirkan dalam pengembangan kurikulum. Di materi ini saya juga ingin menyampaikan tentang apa itu kurikulum ideal, apa itu kurikulum aktual ya. Jadi yang tadi saya sudah disampaikan bahwa beberapa hal dalam organisasi pengembangan kurikulum itu adalah perbaikan atau ya perbaikan kebutuhan. Bagaimana kita melihat adanya kesenjangan antara ideal dan aktual. Nah, dalam hal ini kita mau lihat kurikulum ideal itu seperti apa sih saudara ya. Kurikulum ideal itu disebut juga kurikulum formal atau dengan nama lain written kurikulum, yaitu kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar, dan sebagai pedoman bagi guru khususnya tentang tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai. Atau dengan kata lain, saya mau katakan kurikulum ideal itu kurikulum yang formal, yang konsep yang sangat ideal yang kita sudah susun pertama kali menjadi sebuah dokumen ya. Tapi kan ada hal yang juga kita harus pertimbangkan bahwa kurikulum ternyata harus diimplementasikan. Nah, kadangkala dalam pengimplementasian itulah yang akhirnya terjadi kesenjangan ya, terjadi perbedaan besar antara ideal dan yang dilaksanakan oleh para guru di sekolah atau anak didik peserta didik ya. Nah, di sini saya tulis juga bahwa kurikulum ideal tidak mungkin dapat dilakukan secara sempurna ternyata ya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu ditentukan oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah ya. Ya bersyukur kalau misalnya di sekolah tersebut punya sarana prasarana yang bagus, tapi tidak semua kan punya sekolah itu punya sarana dan prasarana yang bagus yang sama persis yang dicatat di dalam dokumen kurikulum itu. Gitu ya. Yang kedua, kemampuan guru. Apakah guru ini punya profesional di bidangnya ataukah tidak ya? Dan itu sangat menentukan sekali bagaimana kemampuan guru dalam mengimplementasikan atau menerapkan kurikulum tersebut di lapangan. Yang ketiga, kebijakan setiap sekolah yang bersangkutan. Bisa saja di setiap sekolah itu mengambil kebijakan bahwa ada sarana prasarana yang tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena harganya mahal misalnya gitu ya. Jadi mereka tidak pergunakan. Padahal kalau mau ikut ya wajib melaksanakan metode itu misalnya, karena supaya dengan metode itu anak-anak lebih mengerti misalnya. Tetapi karena sarana prasarananya mahal, bahannya mahal, jadi diputuskanlah diambil keputusan oleh kepala sekolah misalnya ini tidak akan diterapkan ya. Dan akhirnya kurikulum ideal itu tidak terjadi seperti yang didokumentasikan tersebut ya. Yang selanjutnya, kurikulum aktual. Apa itu kurikulum aktual? Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi inilah yang dilaksanakan di dalam pengimplementasian kurikulum. Kadangkala dokumen kurikulum dengan pengimplementasi kurikulum itu sangat berbeda jauh sekali ya. Itu 3 faktor tadi yang sudah saya sampaikan ya. Nah, saya mau sampaikan bahwa semakin jauh jarak antara kurikulum ideal dan kurikulum aktual, artinya apa yang dikerjakan oleh guru tidak sesuai atau jauh dari rambu-rambu kurikulum ideal, maka akan semakin rendah kualitas sekolah tersebut ya. Jadi ketika sekolah tersebut tidak melaksanakan kurikulum ideal ini dengan sebaik-baiknya yang hampir sama persis, itu juga menentukan kualitas sekolah tersebut. Tapi kalau misalnya sekolah tersebut bisa melaksanakannya dengan sesuai, wah itu adalah sekolah yang terbaik ya. Kemudian yang ada namanya kurikulum tersembunyi, hidden curriculum. Hidden curriculum sebenarnya pada dasarnya adalah hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh seorang guru ya. Saya kasih contoh, misalnya dalam kurikulum tersebut ditentukanlah strategi atau metode pembelajaran, metodenya metode diskusi misalnya ya.
menggunakan metode diskusi. Sebenarnya tujuan metode diskusi kan itu adalah untuk agar supaya mereka bisa saling memberikan pendapat ya, memberikan pendapat, masukan. Tetapi ada hidden curriculum di balik ini adalah itu dengan adanya metode diskusi ini peserta didik kita dilatih ya untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa, sikap yang baik gitu ya. Jadi itu yang namanya hidden curriculum. Jadi sekalipun dalam dokumen tertulis itu tidak dicantumkan, tetapi ada ternyata tujuan-tujuan yang dibalik itu yang akhirnya tercapai oleh karena metode tersebut, strategi itu, materi itu. Ya misalnya di materi pengembangan kurikulum. Mungkin dari materi pengembangan kurikulum kita tidak menemukan di sana ya materi-materi yang lebih spesifik membahas tentang Alkitab ya, tetapi ada hidden kurikulum di sana, bagaimana kita belajar dari materi-materi kurikulum dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, menjadi seorang hamba Tuhan, pengajar, calon pengajar yang mengajar dengan profesional, berhikmat, dan punya keterampilan-keterampilan khusus karena kita boleh menerima materi-materi yang disampaikan ya. Jadi ada hal-hal yang tanpa kita sadari, yang tanpa tertulis dalam catatan atau dokumen kurikulum itu yang bisa tercapai. Itulah yang dinamakan dengan hidden curriculum. Saudara, saya harus menyampaikan juga bahwa pesan saya bahwa sebagai seorang pengajar, calon pengajar pendidikan agama Kristen, kita harus mengetahui tentang hal ini, hidden curriculum. Kadangkala tanpa kita sadari, cara bicara kita sebagai seorang pengajar itu diikutin, dijadikan pedoman, dijadikan contoh dari peserta didik kita. Bagaimana cara kita ngobrol, dari cara kita berpakaian, dari cara kita berdoa, dari cara kita bertutur kata. Mungkin tidak ada memang dalam dokumen yang tertulis, tetapi itu bisa diterima oleh peserta didik kita, sehingga mereka bisa belajar sesuatu dari seorang pengajar tersebut. Oleh karena itu, jadilah seorang pengajar yang benar-benar menyalurkan, bukan hanya mencapai tujuan apa yang disampaikan dalam tujuan kurikulum yang sudah didokumentasikan tersebut, tetapi ada hal-hal yang juga dari kepribadian kita, karakter kita yang kita transfer, yang kita impartasikan kepada peserta didik kita, sehingga mereka boleh menjadikan kita sebagai contoh teladan dalam mereka menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang peserta didik yang berkenan di hati Tuhan. Dan saya selalu mengingatkan kepada semua calon pengajar, semua pengajar pendidikan agama Kristen, milikilah hati yang benar di hadapan Tuhan, motivasi yang benar, hati yang kudus, sehingga benar-benar kita bisa menyalurkan, bisa mengimpartasikan, mentransformasikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan kepada peserta didik kita, kepada jemaat Tuhan yang kita layani. Ya, saya percaya ada yang namanya hidden curriculum yang mungkin tidak tercatat di dalam dokumennya itu, tetapi itu bisa diterima oleh peserta didik kita, dan hidup mereka akhirnya menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kira ini materi yang bisa kita terima untuk mata kuliah pengembangan kurikulum materi yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.